Salam damai sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Martin Tobing, dalam program Beritakan Firman, baik atau tidak baik waktunya. Akhir-akhir ini pikiran kita, fokus kita, dan perhatian kita terarah pada satu hal, yaitu COVID-19. Pikiran-pikiran yang dipenuhi dengan segala hiruk-pikuk kebisingan tentang pandemi ini sudah melahirkan begitu banyak persoalan rohani, kekhawatiran, kecemasan, ketidakpercayaan, kehilangan keyakinan, dan sebagainya. Banyak sekali persoalan yang ditimbulkan. Nah, hal ini menyebabkan kita sebagai anak-anak Tuhan lupa ada agenda besar yang harus dan tetap kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Apakah itu? Berjaga-jaga. Kita harus menyadari betul bahwa Tuhan Yesus akan datang. Masalahnya kita tidak tahu kapan. Itu sebabnya apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita harus tetap berjaga-jaga. Jangan lupa, hidup ini hanya sementara. Hidup ini hanya sebentar. Usia kita tidak panjang, paling lama 60, 70, paling hebat 80. Tidak ada yang hidup selama-lamanya atau abadi. Itu sebabnya waktu yang begitu singkat ini jangan sampai habis karena dipenuhi dengan hal-hal yang tidak berguna dan di luar agenda besar kita, yaitu berjaga-jaga. Matius pasal yang ke-24 dan 25, di situ menggambarkan dengan jelas bagaimana nasihat Tuhan Yesus Kristus supaya kita berjaga-jaga. Yesus mengingatkan bahwa orang-orang di masa Nabi Nuh, mereka hanya memikirkan apa yang mereka inginkan. Mereka hanya melakukan apa yang mereka kehendaki dan mereka sama sekali melupakan Tuhan. Dan hal itu begitu jahat di mata Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memutuskan untuk menghabisi mereka. Masalahnya mereka tidak tahu sama sekali hari dan waktu ketika Tuhan menjadikan air bah itu. Hanya Nuh yang diselamatkan. Jangan sampai kita juga mengalami hal yang sama. Kita sibuk dengan seluruh kehidupan kita sibuk dengan kebutuhan kita sibuk dengan kekhawatiran kita sibuk dengan cita-cita kita sibuk dengan pekerjaan kita sibuk dengan corona, dan kita melupakan hari yang besar itu. Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri. Tidak seorang pun yang tahu. Itulah masalahnya. Itu sebabnya jangan pernah sia-siakan waktu. Meskipun kondisi hari ini begitu buruknya, tapi ingat, jangan lupa agenda besar ini harus tetap kita lakukan. Apa itu berjaga-jaga? Dalam ayat 46 dikatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ingat bahwa hamba yang berbahagia, hamba yang beruntung, manusia yang beruntung itu adalah manusia yang ketika Tuhan Yesus datang, maka hamba itu didapati setia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Setia dalam mengikuti agenda Tuhan. Dalam pasal 25, Yesus menggambarkan orang yang berjaga-jaga itu seperti gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Gadis-gadis yang bijaksana itu mempersiapkan lampu untuk tetap terjaga menunggu mempelai pria datang. Dan mereka mempersiapkan diri dengan baik, menyiapkan minyak cadangan untuk lampu mereka supaya tetap hidup sampai mempelai laki-laki datang. Artinya di situ mereka setia melakukan tugas yang diberikan kepada mereka. Mereka setia melakukan apa yang dipercayakan kepada mereka. Kemudian perumpamaan selanjutnya adalah perumpamaan tentang talenta. Hamba-hamba yang diberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta itu, yang 5 dan 2, yang 5 menjadi 10, yang 2 menjadi 4. Apa maksudnya dari perumpamaan itu? Kita dituntut untuk bertanggung jawab terhadap hidup kita yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan kita diwajibkan berbuah maksimal dan sempurna selama kita hidup di dunia ini.
Itulah yang harus kita pikirkan. Itulah yang harus memenuhi isi kepala kita, memenuhi isi hati kita. Bukan semata-mata hanya soal corona, ekonomi, pekerjaan, cita-cita, ambisi, hobi, dan sebagainya. Tapi kita lupa bahwa semua hal itu adalah bagian dari kita hidup berjaga-jaga. Dan ketika Tuhan Yesus datang, maka kita didapati sebagai hamba yang baik dan yang setia. Jangan sampai keadaan dunia hari ini membuat kita lupa bahwa kita harus tetap berjaga-jaga. Kita jangan terlalu percaya diri bahwa kita akan hidup besok, lusa, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Kita harus memastikan diri kita kapanpun kita dipanggil Tuhan atau kapanpun Tuhan Yesus datang, maka kita didapati siap sedia, didapati taat, dan didapati bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan kepada kita selama hidup ini. Dan itulah yang harus kita pikirkan, kita renungkan sekarang, bukan esok, bukan nanti. Hari ini kita harus memastikan bahwa jika Tuhan Yesus datang, kita didapati setia. Tuhan Yesus memberkati kita.